Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat kue tradisional yang rasanya enak dan lembut banget. Ini dia kue lumpur kentang ala Dapur Naima. Cara bikin kue tradisional ini super simple banget ya. Caranya itu mudah, nggak ribet sama sekali. Bahan-bahannya juga sederhana, tapi bisa dilihat hasilnya itu cantik banget kan. Dan ini teksturnya itu lembut banget, legit gitu, rasanya juga enak, manis gurih, santannya itu berasa, tampilannya yang cantik, cara buatnya mudah banget dan rasanya enak. Ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan, buat isian snack box juga bisa banget, atau disajikan saat ada acara. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama di sini akan aku kukus dulu 500 gram kentang. Ini sudah dipotong dan sudah dicuci bersih. Ini tinggal kita kukus aja kurang lebih selama 30 menit atau sampai kentangnya itu lembut. Nah, ini sudah sekitar 30 menitan kentangnya dikukus. Ini bisa dilihat pas ditusuk garpu itu sudah lembut ya. Ini bisa kita angkat aja dan kita pindahkan ke wadah lain. Lalu kentangnya ini didinginkan dulu, kita diamkan dulu di suhu ruang kurang lebih selama 15 menit. Kalau kentangnya sudah dingin atau sudah suhu ruang, bisa lanjut kita blender dengan bahan-bahan lainnya. Di sini sudah aku siapkan blender, lalu aku masukkan 500 gram kentang kukus yang tadi sudah kita masak, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh perisa vanila, 1,5 sendok teh garam, dan 500 ml santan. Ini aku dapatkan dari 2 saset santan instan ukuran 65 ml ditambah air sampai takarannya itu 500 ml. Semua bahannya ini mau aku blender aja sampai halus ya. Nah, ini kita blender aja seperti ini sampai semua bahannya itu benar-benar halus dan juga tercampur. Kalau sudah cukup halus dan tercampur, bisa kita matikan blendernya. Lalu di sini aku masukkan dengan 2 butir kocokan telur. Jadi kita pakai 2 butir telur utuh dan dikocok dulu ya. Kemudian di blender kembali sampai semua bahannya tercampur dan halus. Nah, ini semua bahannya sudah benar-benar tercampur ya, dan ini juga sudah halus. Bisa kita matikan blendernya dan pindahkan adonan kue lumpur ini ke wadah yang agak besar. Kita tuangkan aja semua adonannya seperti ini. Lalu tambahkan dengan 300 gram tepung terigu protein sedang. Aku gunakan merek Bogasari segitiga biru ya. Ini tepungnya aku tambahkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan balon whisk biar lebih mudah tercampurnya dan tidak ada tepung yang menggumpal. Kita aduk aja, kita campurkan aja sampai tepungnya itu tercampur. Lalu kita masukkan lagi tepung terigunya sampai habis ya, sambil terus diaduk hingga tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata, langsung aja kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan suhu ruang ya. Diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi tepung terigu atau margarin yang masih mengendap di dasar adonannya. Kalau adonannya udah jadi, sudah tercampur rata seperti ini. Lalu supaya warna kuenya itu nggak pucat, mau aku tetesin dengan pewarna kuning. Ini aku menggunakan pewarna kuning telur. Kita teteskan pewarna kuning telurnya ini secukupnya aja ya. Lalu kita aduk kembali, kita aduk aja masih menggunakan balon whisk sampai tercampur rata.
Nah, seperti ini hasil adonannya, bisa dilihat hasil akhir konsistensi adonannya itu seperti ini. Gak terlalu kental atau gak terlalu cair juga. Dan berarti adonan kue lumpurnya ini sudah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya kita panaskan dulu ya menggunakan api kecil. Kemudian kita olesi aja menggunakan margarin. Nah, kalau cetakannya ini udah panas, langsung aja kita masukin adonan kue lumpurnya. Karena cetakan yang aku pakai itu agak dalam, jadi aku isinya nggak sampai yang penuh banget ya. Selanjutnya, adonan kue ini kita masak aja sampai setengah matang. Dan ini tipsnya ya, supaya hasil akhir kue lumpurnya itu mulus dan gak bersarang atau bolong-bolong gitu. Kita masaknya itu harus benar-benar menggunakan api yang sangat kecil. Dan juga pas masukin adonannya itu, cetakannya jangan yang terlalu panas banget, karena itu bikin nanti hasil akhirnya itu akan bersarang dan akan bolong-bolong gitu. Nah, ini cetakannya kita tutup aja ya, dan ini kita masak menggunakan api yang sangat kecil sampai setengah matang. Kalau kue lumpurnya udah setengah matang, langsung aja mau aku pakai topping kismis di atasnya. Lalu ini kita masak kembali sampai kue lumpurnya ini matang atau bagian bawahnya itu berubah jadi kecoklatan. Di sini masih menggunakan api yang kecil ya. Kita tutup kembali aja, dan ini kita masak menggunakan api kecil sampai kue lumpurnya itu matang. Nah, ini dia kue lumpurnya sudah matang. Bisa dilihat bagian permukaan bawahnya itu udah kecoklatan, tapi atasnya masih mulus banget ya, nggak bolong-bolong atau nggak bersarang gitu. Langsung aja kue lumpurnya ini mau aku angkat seperti ini. Nah, ini bisa dilihat kan hasilnya itu cantik banget, nggak ada yang gosong, matangnya pas banget. Kita angkat aja satu persatu. Lalu ini bisa kita masukkan adonan untuk yang selanjutnya. Sebelum adonannya dituangkan kembali ke cetakan, ini kita olesi lagi ya dengan margarin biar pas diangkat nanti nggak lengket. Dan kalau misalnya dirasa cetakannya itu terlalu panas, bisa dimatikan dulu apinya, lalu ditunggu agak dingin. Kalau misalnya udah agak dingin, udah nggak terlalu panas, baru kita tuangkan aja si adonan kue lumpurnya. Kita tuangkan aja adonan kue lumpur ke cetakannya seperti ini. Ini aku isi cuma 3/4-nya aja. Kita isi sampai semua cetakannya terisi. Kalau udah, ini tinggal kita masak aja. Kita tutup dulu. Kita masak menggunakan api yang sangat kecil supaya hasilnya atasnya itu bisa mulus dan gak bersarang. Kita masak dulu sampai setengah matang ya. Nah, ini kue lumpurnya udah setengah matang, lalu aku tambahkan topping kismis di atasnya seperti ini. Lalu kalau udah, ini kita tutup kembali dan kita masak kembali masih menggunakan api yang sangat kecil sampai bagian permukaan bawahnya itu berubah kecoklatan. Nah, sampai seperti ini kue lumpurnya itu udah matang ya, bisa dilihat permukaan atasnya itu masih mulus, nggak bersarang atau nggak bolong-bolong gitu. Dan ini langsung aja aku angkat, lalu bisa dilihat bagian bawahnya itu udah coklat tapi nggak gosong, ini coklatnya pas banget. Ini kue lumpurnya udah matangnya pas banget, bisa langsung aja kita angkat semua. Dan kue lumpurnya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue lumpur kentang ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya super gampang banget. Dan ini tuh termasuk kue tradisional yang sampai sekarang masih banyak banget peminatnya. Karena rasanya itu emang yang enak banget, teksturnya lembut, legit. Rasanya manis gurih, santannya itu berasa tapi nggak bikin enak sama sekali. Apalagi ada topping kismis di atasnya, itu makin
tambah enak dan bikin tampilannya makin cantik juga. Aku ambil satu kue lumpurnya dan aku belah. Ini gampang banget, bisa dilihat teksturnya itu super lembut banget. Tampilannya yang cantik, rasanya yang enak banget, dan bahan-bahannya juga sederhana. Jadi ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan atau untuk isian snack box. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.